Sebelumnya di Stellar Transformasi, Suyu berhadapan dengan beberapa anak buah Kaisar Yu dan berhasil membunuh mereka. Ini semua demi janjinya untuk membalaskan dendam sahabatnya yang telah mati atas perbuatan Kaisar Yu sendiri. Namun sayangnya, Yovan yang kekuatannya bisa dibilang di atas Suyu dapat menjegal sehingga membuat Suyu harus melarikan diri. Saat ini, Suyu sudah berada dalam tekanan. Pertanyaannya, apakah Suyu tertangkap atau mampu meloloskan diri? Jawabannya ada di sini. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita katakan bersama-sama dan film pun dimulai. Yovan meminta kepada Suyu agar menyerah saja. Dengan tertangkapnya Suyu akibat teknik Yovan, maka peluang lolos sangatlah kecil. Keadaan seperti ini bergerak pun teramat sukar, apalagi untuk melarikan diri. Namun tak disangka, keajaiban kembali menghinggapi di diri Suyu. Terlihat ada sebuah cahaya menerangi di tengah-tengah jalannya pertarungan. Cahaya itu berasal dari seorang kaisar yang kekuatannya tak usah diragukan lagi. Seiring cahaya itu keluar, suara Kaisar King menggema meminta Yovan untuk pergi dari tempat ini. Sebab wilayah ini adalah kekuasaan Kaisar King. Yovan telah dianggap melanggar sebuah aturan karena telah berani bertindak semena-mena di wilayah orang lain. Yovan dengan rasa hormat meminta maaf atas kelakuannya ini. Yovan hanya menjalankan tugas dari Kaisar Yu untuk menangkap Suyu. Ditambah lagi, Suyu telah membunuh temannya. Kaisar King tidak tahu urusan. Yovan ditetapkan bersalah. Jika tidak pergi sesegera mungkin dari wilayah ini, maka Kaisar King akan bertindak kejam terhadapnya. Tidak ada pilihan lain lagi selain pergi meninggalkan Suyu yang sebelumnya sudah tak bisa apa-apa lagi. Niat untuk mendapatkan Suyu pun telah gagal. Sementara Suyu berterima kasih ke arah cahaya sumber suara dari Kaisar King. Suyu rupanya sangat terkenal di alam immortal ini. Maka dari itu, Kaisar King menolongnya. Selain itu, Suyu juga dipinta Kaisar untuk mendatangi ke tempat persemayamannya. Singkat cerita, Suyu sampai ke tempat yang bernama Teluk Bulan. Ia disambut oleh Songxi, murid dari Kaisar King. Songxi langsung mengantarkannya ke hadapan Kaisar untuk mempertemukan Suyu dengan gurunya itu. Sesampainya, Suyu lagi-lagi berterima kasih atas bantuan Kaisar King sebelumnya. Andai tidak ada Kaisar King, mungkin Suyu sudah berada di hadapan Kaisar Yu. Kaisar King adalah kaisar terkuat di alam immortal. Suyu juga mengetahui akan hal itu, sehingga Suyu sangat mengedepankan hormat saat berada di hadapan Kaisar. Kaisar juga teman dari Nenek Jiang, di mana Nenek Jiang juga teman dari Suyu. Alasan itulah kenapa Suyu banyak mengetahui rahasia alam immortal ini. Di sini banyak cerita yang mereka bahas. Salah satunya tentang perjalanan Suyu hingga detik ini. Di tengah perbincangan Suyu juga diseduhi teh hangat. Teh ini sangat spesial karena dapat membantu meningkatkan duji di dalam tubuh. Hal itu dirasakan langsung oleh Suyu. Tidak salah ia mendatangi ke kediaman Kaisar King. Selain pengalaman, kekuatan juga ia dapat saat di sini. Dengan bakat yang dimiliki Suyu, Kaisar King sangat takjub. Karena apa? Ya, jika dipikir-pikir, dengan kekuatan Suyu saat ini, sepertinya sangat sukar mengarungi alam immortal. Tapi faktanya, Suyu dapat melewati dan juga mampu menghadapi utusan Kaisar Yu yang dikenal sebagai klan terkuat di alam immortal.
Setelah minum-minum, Suyu diajak ke sudut tempat ini. Di sini Suyu dikenalkan dengan dua orang yang terhebat di alam immortal ini. Ada Nu Huang dan Kaisar Long atau Kaisar Naga. Dia adalah ayahnya Wu Ming, coy. Kala itu, dua orang ini sedang bermain catur. Permainan mereka sangat sengit, sehingga menimbulkan aura yang begitu dahsyat. Hal ini tentunya dirasakan langsung oleh Suyu. Namanya juga salah satu orang terhebat di alam immortal. Main catur saja sampai mengeluarkan aura. Ceritanya hari ini mereka sudah janjian untuk bertemu Nenek Jiang. Makanya beberapa orang terkuat ada di depan mata Suyu. Sedikit catatan, permainan catur tadi dimenangkan oleh Nu Hang. Meski dia seorang wanita, IQ-nya jauh lebih besar ketimbang Kaisar Long. Apalagi kemenangan itu diwarnai dengan kesombongan Nu Huang, sembari mengatakan kepada Kaisar King bahwa Pak Tua itu lagi-lagi kalah dengannya. Sampai di mana Kaisar Long mendengar uraian dari Suyu bahwa dia mengenali putranya Wu Ming. Sebagai sahabat yang baik, Suyu menggubris masa lalu yang menimpa kepada Wu Ming. Salah satunya alasan kenapa Wu Ming pergi meninggalkan klan, lantaran Wu Ming tak direstui oleh Kaisar Long. Namanya juga orang tua, ya kan? Ia tahu apa yang tidak diketahui oleh pemuda seperti putranya Wu Ming. Pastinya sebagai ayah menginginkan putranya mendapatkan keturunan yang baik. Sebab saat itu Wu Ming mencintai wanita yang bukan berasal dari rasnya. Selain itu, Kaisar Long juga menanyakan keadaan putranya Wu Ming. Tentunya Kaisar Long meski sempat mengusir Wu Ming dari klan, rasa rindu itu tidak bisa ia sembunyikan. Wu Ming sudah menjadi pemuda kuat dan terakhir bertemu dengan Suyu keadaannya sangatlah amat baik. Sekiranya setelah mendengar itu, ayahnya sedikit bahagia. Di sini mereka kembali minum-minum sambil menceritakan 3 kaisar kuat yang ada di alam immortal. Yang pertama di tempat iblis dan setan, Raja Heian, Raja Ginseng, dan Bai Xuan. Mereka adalah daftar yang bisa dikatakan sebagai penguasa alam bintang hitam. Tak lama kemudian, datanglah Nenek Jiang. Nenek adalah sesepuh yang sangat dihormati oleh mereka, yang membuat ketiga orang hebat ini terkejut lantaran dekatnya antara hubungan Suyu dengan Nenek Jiang. Nenek Jiang sangat mengapresiasi kemampuan Suyu saat ini, sebab Suyu memiliki progres yang begitu memukau dalam tingkatan kultivasinya. Jadi, tak heran jika ia dapat melewati hadangan para anak buah Kaisar Yu. Saat di tengah-tengah pertemuan mereka, Kaisar Yu mendatangi ke tempat ini melalui alam lain. Hanya orang-orang kuatlah yang dapat melakukan hal ini, seperti Kaisar Yu dan King. Mereka membahas masalah Suyu. Kaisar Yu bersikukuh ingin membawa Suyu, sehingga ia meminta kepada Kaisar King untuk mengizinkannya. Pada sejatinya, Kaisar King dan Yu memiliki hubungan yang dekat. Lantaran masalah sepele ini, hubungan mereka mulai retak. Kaisar Yu ingin menangkap Suyu, sementara Kaisar King bagaimanapun akan mempertahankan Suyu. Kaisar King juga menambahkan, Kaisar Yu bebas untuk melakukan apapun apabila itu di luar wilayahnya. Karena kita tahu, Kaisar Yu saat ini memasuki wilayah kekuasaan Kaisar King. Maka dari itu, Kaisar Yu tidak dapat berbuat banyak. Hanya bisa menunggu Suyu keluar dari tempat ini. Maka misi pengejaran akan berlanjut. Entah apa yang ada di pikiran Kaisar King. Masalah belum kelar, ia malah menyuruh Suyu melarikan diri. Akhirnya, ia terciduk oleh bawaan Kaisar Yu. Sehingga, aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi saat di sini. Suyu sempat menyatukan kekuatan. Namun pada akhirnya, kekuatannya belum cukup menahan banyaknya pasukan Kaisar Yu. Suyu tidak mau mengambil resiko. Ia memilih melarikan diri mencari tempat perlindungan. Namun sayangnya, di tengah-tengah pelariannya itu, ia lagi-lagi dihadang oleh Kaisar Iblis, di mana Kaisar Iblis juga ingin menangkap Suyu. Lantaran Suyu sudah berani menantangnya dengan membunuh muridnya. Rupanya, kedatangan Kaisar Iblis membuat Kaisar Yu marah. Kenapa bisa marah, Bang? Kan kedua klan itu memiliki hubungan dekat. Ya, karena Kaisar Iblis dianggap Kaisar Yu telah merusak rencananya untuk menangkap Suyu. Kaisar Iblis tak tahu urusan. Ia langsung menyerang Suyu menggunakan tekniknya. Serangan itu membuat Suyu terlempar ke pemukiman penduduk ini, di mana di sini semua orang tidak memiliki kekuatan atau biasa dibilang semuanya cupu-cupu. Hal itu membuat mereka sangat menghormati jika ada seseorang yang bisa bela diri atau biasa disebut sebagai Tuan Immortal. Layaknya seperti Suyu yang bisa terbang. Sedangkan Kaisar Yu dan Kaisar Iblis awalnya sempat berselisih karena keduanya sama-sama menginginkan kepala Suyu. Untungnya berkat kedewasaan, ditambah lagi mereka tidak ingin merusak hubungan silaturahmi yang telah mereka jalin selama ini. Mereka memutuskan untuk bekerja sama menangkap Suyu
yang saat ini sudah diketahui titik keberadaannya. Kembali ke sini, para penduduk tahu Suyu adalah orang baik, sehingga mereka tak ada rasa takut sedikit pun untuk mendekati. Meski Suyu terbilang orang asing bagi mereka. Salah satunya anak kecil ini. Layaknya seorang anak yang polos, ia meminta agar Suyu mengajarinya teknik bertarung, agar kelak bisa seperti Suyu yang dapat terbang. Kebahagiaan itu semakin tergambar hingga detik ini, sampai di mana kebahagiaan itu berubah menjadi kehancuran lantaran serangan dari langit yang dilancarkan oleh Kaisar Yu, Kaisar Iblis dan para bawahannya. Alhasil, para penduduk meninggal dunia, hanya menyisakan anak kecil tadi bersama Suyu. Kesedihan tak bisa lagi disimpan. Anak kecil ini menangis sejadi-jadinya setelah tahu ibunya mati hanya dalam hitungan detik saja. Kenapa anak kecil ini selamat? Karena saat itu, anak kecil ini sangat dekat dengan Suyu, sehingga Suyu sempat menolongnya. Sementara para penduduk lainnya terhitung jauh jaraknya, sehingga Suyu tak sempat menolong mereka. Nah, jadi seperti itulah. Pada akhirnya, kedua kaisar tadi sudah tepat berada di depan Suyu, yang kala itu masih menenangkan keadaan anak ini. Suyu murka karena melihat kelakuan mereka yang telah dianggap melampaui batas. Padahal kita tahu di tempat ini rata-rata pribumi tidak memiliki keahlian bela diri. Namun mereka tega menyerang hingga merenggut semua nyawa manusia yang ada di sini. Mereka tak tahu urusan karena tujuannya untuk membunuh Suyu. Melihat kedua kaisar ini semakin terobsesi, ia pun bersembunyi ke alam yang diberikan Paman Lan terhadapnya. Dua kaisar ini pun harus mengeluarkan teknik untuk menghancurkan planet ini, sebab mereka yakin Suyu masih bersembunyi di tempat ini. Kehancuran dan serangan yang dilancarkan kedua kaisar tadi membuat Suyu harus mengungsikan anak ini. Ia meminta kepada wanita ini agar menyelamatkan anak ini dan yang utama, agar wanita ini mengajari bela diri kepada si anak. Sementara masalah ini, Suyu memiliki rencana lain, setidaknya bisa bertahanlah dari amukan kedua kaisar. Tak tanggung-tanggung, mereka dapat menghancurkan planet ini coy. Namun masih ada tersisa yang mereka anggap itulah tempat persembunyian Suyu. Anehnya, gumpalan kecil ini tak bisa mereka hancurkan meski dengan mengerahkan segala cara. Seakan-akan gumpalan kecil ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan serangan dua kaisar tak dapat menghancurkannya. Jika terus-terusan begini akan berabe urusannya. Maka dari itu, Suyu harus membuka spektrum binatang untuk meminta bantuan. Ada Tuan Wulan, kekuatannya sudah berada di ranah Devil Emperor 7. Dengan kekuatan saat ini yang dimiliki Tuan Wulan, sekiranya cukuplah untuk mengalahkan dua kaisar tadi. Tapi sayangnya mereka masih terbelenggu alias tidak bebas seperti makhluk lainnya, sehingga kekuatannya masih tidak full 100%. Belum diketahui alasan kenapa Tuan Wulan masih terbelenggu coy. Tuan Wulan juga memiliki dua anggota lainnya, yakni Yeko yang kekuatannya sama seperti Wulan, dan Wusu. Ya, Wusu adalah kakaknya dari Wuming. Ternyata Wusu berada di dalam sini. Pantas saja Wuming tidak mengetahui keberadaan kakaknya ini ya kan. Sedikit catatan, Wusu kekuatannya satu tingkat di atas Wulan dan Yeko. Wusu dan Suyu membahas banyak tentang adiknya Wuming, karena Suyu mengatakan bahwa ia mengenali Wuming. Mereka juga tahu kenapa Suyu membuka spektrum ini. Pastinya ada sesuatu ya kan. Meski dasarnya Suyu dapat mengendalikan mereka, karena mereka terbelenggu di spektrum ini, Wusu tetap tidak ingin menuruti jika nantinya akan membantu Suyu. Sebab Wusu bersumpah, meskipun Suyu berada di ujung kematian, bagaimanapun ia tak akan menolong Suyu. Karena Wusu mendahulukan gengsi coy. Ya, Wusu tidak ingin diperintah oleh seseorang yang ranahnya masih di bawah Wusu sendiri. Namun Suyu berjanji jika Wusu dan kedua orang ini membantu, ia akan mencari cara agar mereka bertiga bebas dari sebuah belenggu cinta. Setelah pikir-pikir, akhirnya Wusu pun mulai menghilangkan gengsi yang ada pada dirinya. Ia akan membantu Suyu menghadapi dua kaisar. Namun ini semua pertama dan terakhir bagi Wusu membantu Suyu. Setelah misi ini berakhir, Wusu akan menagih janjinya agar dapat membebaskannya dari belenggu cinta. Sedangkan Kaisar Yu mendatangi Kaisar Yuanxi. Dia seorang wanita yang kekuatannya juga tak usah diragukan lagi, di mana mereka berdua sebelumnya pernah saling mencinta. Namun lantaran ada sesuatu, akhirnya mereka berpisah. Namun hari ini Kaisar Yu datang kembali untuk meminang Yuanxi agar jatuh ke pangkuannya untuk kedua kalinya.
Belum diketahui apakah ini memang benar sebuah cinta, atau jangan-jangan Kaisar hanya ingin mengambil keuntungan saja. Yuanxi yang masih mencintai Kaisar Ryu tak bisa menolak jika diajak balikan lagi. Huhui. Untuk yang kedua kalinya, Yuanxi jatuh ke pangkuan Kaisar Ryu. Seperti rencana awalnya, ia meminta wanitanya ini untuk membantunya agar dapat menghancurkan gumpalan tempat keberadaan Suyu. Tanpa pikir panjang lagi, Yuanxi langsung ACC dan mereka pun langsung on the way ke TKP. Singkatnya ada Yuanxi dan Kaisar Ryu menggabungkan kedua pedangnya untuk menyerang dan menghancurkan gumpalan ini. Sehingga terjadilah belum bisa dikatakan berhasil, sebab Wushu dengan perwujudan naganya keluar, di mana Yuanxi dan Kaisar Ryu mendapatkan serangan darinya. Alhasil mereka berdua pun melarikan diri. Sedangkan Kaisar Iblis juga mendapatkan serangan dari Wushu. Sempat mengalami masalah lantaran serangan Wushu sangatlah kuat. Nah, kalau sudah begini, apalagi Kaisar Iblis mengalami luka, Suyu akhirnya dapat turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kata sebutan Lucky Fearless. Sebelumnya Kaisar Iblis ini meminta agar Wushu tidak ikut campur, sebab selama ini ras iblis dan klan naga tidak pernah berseteru sebelumnya. Wushu pun akhirnya menuruti keinginan Kaisar Iblis, sebab ia tahu dengan keadaan Kaisar Iblis yang sudah terluka, sudah tidak apa-apanya bagi Suyu. Maka dari itu, Suyu langsung mengeluarkan teknik 10 jari kemutlakan, dan terjadilah serangan ini mampu mengenai Kaisar Iblis. Maka dari itu ia memilih melarikan diri untuk memulihkan dirinya lagi. Setidaknya serangan Suyu tadi dapat merusak esensi pada tubuh Kaisar Iblis. Sedangkan Kaisar Ryu dan Yuanxi sudah sampai di istana. Dengan keadaan terluka, mereka sempat-sempatnya melakukan adegan romantis. Ike. Di sini Kaisar Ryu benar-benar mengatakan cinta dan tak ingin lagi berpisah dengan Yuanxi. Dan film pun bersambung.